Sahabat tani, mau tanaman pisang sahabat tumbuh subur, berbuah besar tanpa dilakukan pemupukan? Sama-sama di sini kita lihat pohon pisang saya terlalu banyak anakannya. 1, 2, 3, 4. Sedangkan ini pohon pisang yang sedang berbuah. Itu buahnya, dan dari anakan ini ada 2 yang besarnya sama. Untuk agar pisang kita ini ke depannya baik yang sudah berbuah, dia akan nanti buahnya besar dan maksimal. Caranya sangat mudah, cukup kita kurangi atau kita pangkas dari beberapa anakannya. Karena apa? Makin banyaknya kita biarkan anakannya akan berebut unsur hara yang berada di dalam tanah secara alami. Oleh karenanya harus kita lakukan pengurangan, sehingga nanti tanaman yang kita sisakan hanya cukup 2 atau 3 dari generasi yang sedang berbuah, dan untuk generasi berikutnya serta yang masih kecil untuk melanjutkan pembuahan berikutnya. Sekarang saya akan melakukan pemangkasannya, dan dari hasil pemangkasan batang pisang tersebut akan saya jadikan pupuk kompos dan akan saya olah. Jangan kemana-mana sahabat, tetap simak ya video ini dan jangan di skip, karena setelah saya melakukan perawatan dari tanaman pisang ini akan saya lanjut dengan membuat pupuk kompos dari batang pisang yang belum berbuah. Karena dari batang pisang yang belum berbuah, unsur haranya sangat lengkap untuk dijadikan kompos dan nantinya akan dapat menyuburkan tanaman kita baik di masa vegetatif maupun di masa generatif. Ini hasil dari penebangannya. Kita tebang hingga kena bonggol paling bawah agar tidak tumbuh kembali. Namun sahabat perlu diingat dan perlu kita antisipasi apabila kita melakukan penebangan terhadap batang pisang, agar dari bonggol pisang ini tidak dihinggapi oleh virus yang namanya layu bakteri fusarium. Di sini saya gunakan abu dari pembakaran kayu dan juga garam. Garamnya tadi saya ambil cukup 1 genggam. Abu dari pembakaran kayunya kurang lebih setengah kilo. Cukup diaduk-adukan. Setelah itu kita dapurkan ke bonggol yang sudah kita tebang tadi. Insya Allah nanti tanaman kita akan aman dan tidak akan terserang oleh virus atau bakteri layu fusarium. Hasilnya seperti ini. Pisang yang sudah berbuah, insya Allah nanti dia buahnya akan besar, karena dari anakan salah satunya sudah kita tebang, jadi mengurangi berebutnya unsur hara. Sedangkan yang satunya ini memang saya siapkan untuk generasi berikutnya, dan ini juga yang lebih kecil. Sini untuk generasi selanjutnya. Sedangkan yang sangat kecil ini sengaja saya biarkan karena memang jaraknya sangat jauh dari 2 anakan yang ada. Sehingga nanti tanaman pisang kita akan terus-menerus berbuah. Itu maksudnya. Oke, selanjutnya saya akan manfaatkan dari batang pisang ini untuk jadi pupuk kompos. Sedangkan untuk dedaunannya akan saya tumpuk di sekitar dari pohon pisang ini. Inilah pupuk alami yang akan kembali diserap oleh tanaman pisang kita. Sehingga kita tidak perlu membeli pupuk mahal-mahal untuk menyuburkan tanaman pisang kita ini. Sekarang kita lanjut proses pembuatan kompos dari batang pisangnya. Di sini selain batang pisang,
untuk mencukupi atau melengkapi unsur hara, baik itu berupa nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium. Saya siapkan juga dari rumputan yang 2 hari lalu saya lakukan pembersihan di sekitar tanaman saya, dan rumput ini akan saya jadikan bahan campurannya dan juga sebagai bahan untuk dekomposisinya atau dekomposernya untuk mempercepat proses penghancuran dari batang pisang. Saya menggunakan ini dedaunan yang sengaja saya kumpulkan cukup di dalam karung tanpa saya beri apapun. Saya biarkan selama 1 bulan, sudah mulai hancur ini. Sahabat juga bisa menggunakan mikroorganisme lokal berupa dedaunan yang runtuh dari bawah pepohonan yang sudah lapuk dan sudah menjadi tanah. Itu molnya juga sangat baik. Atau kalau ada, bisa menggunakan telapukan dari daun bambu, itu lebih baik. Oke, sekarang saya akan melakukan proses penghancuran dari batang pisang ini agar lebih cepat. Nanti dalam proses dekomposer, batang pisang ini akan lebih cepat hancur, berubah menjadi seperti tanah. Nah, pencacahan untuk satu bagian kedebuk pisang yang besar, bagian bonggol bawahnya sudah saya lakukan. Karena ini baknya sudah penuh, saya akan buat pencacahannya menjadi 2 kali. Sekarang kita lanjut menuju ke tempat pengomposannya. Nah, di sini saya melakukan pengomposan cukup menggunakan drum yang sudah saya belah menjadi 2. Ini baru saja kompos yang sebelumnya saya buat sudah saya panen karena posisinya basah ya, sehingga saya pindah ke dalam karung. Ini hasilnya tuh, super sekali sahabat. Sekarang saya akan buat lagi menggunakan tempat yang sama. Adapun caranya, pertama-tama kita masukkan dari mol ini mikroorganisme lokal yang berasal dari lelapukan dedaunan. Setelah itu masukkan dari kedebuk pisangnya. Dilapisi dengan ini rumputan. Lapisi lagi dengan melakukan dedaunan ini. Lakukan secara berjenjang seperti ini. Dapatkan sambil kita tekan-tekan, kita batatkan. Selanjutnya masukkan kembali rumputannya. Lapisi lagi dengan dedaunan yang sudah lapuk. Kembali masukkan. Oke, saya akan melanjutkan melakukan pencacahan untuk batang pisang yang satunya. Proses dilanjutkan. Lapisi lagi. Terakhir masukkan untuk batang pisang ini.
Wah, sampai penuh sahabat. Mantap. Hanya satu batang saja sahabat ya. Sudah bisa memenuhi dari tempat pengomposannya. Selanjutnya ditutup kembali. Biarkan dia mujung seperti ini. Karena nanti dalam 5 hari ke depan sudah akan mulai susut dia. Nanti dari proses pertama ini sahabat, dia akan menyusut hingga separuh. Nah, setelah menyusut separuh, nanti baru kita tambahi lagi begitu. Sampai posisi terakhir setengah bulan kemudian sudah memenuhi daripada bak ini atau drum ini. Setelah itu cukup ditutup seperti demikian. Demikian tadi cara saya agar tanaman pisang tumbuh subur tanpa dilakukan pemupukan dengan mengurangi dari anakan pohon pisang tersebut. Selanjutnya dari batang anakan yang kita tebas kita jadikan pupuk kompos seperti yang saya buat saat ini. Semoga sahabat video ini bermanfaat ya. Nanti untuk perkembangannya kompos ini akan sudah bisa kita manfaatkan dari saat membuat hingga 15 hari ke depan. Tapi karena saya ingin membuat kompos ini hingga penuh, nanti setelah 1 minggu dia akan susut menjadi separuh dan akan saya tambahkan kembali. Setelah 15 hari berikutnya baru bisa langsung saya gunakan untuk tanaman-tanaman saya. Insya Allah sahabat, dengan kita melakukan metode ini kita tidak perlu membeli pupuk dan tanaman kita subur, terutama tanaman pisang kita nanti akan tumbuh subur dan buah besar. Terima kasih. Berkenan mohon like, komen, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.